Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa setiap kita dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh hidup, kita boleh bernafas, kita boleh melakukan segala sesuatu, itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mampu, tetapi semua ini terjadi oleh anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan rindu untuk senantiasa membagikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu menguatkan kita. Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, oleh sebab itu dimanapun saudara berada yang sedang menyaksikan renungan hari ini, saya berdoa supaya saudara dikuatkan oleh Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan ini akan membawa saudara dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kalau saudara suka dengan tema, saya akan berbicara tentang semangat yang baru. Di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 berkata di sana, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, ya, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa saudara, bahwa betapa Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita memiliki semangat di dalam hidup ini. Mengapa saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang selalu bersemangat. Di dalam pasal ayat 28 tadi berkata, "Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bersemangat. Makanya tidak heran saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita selalu meyakini, kita selalu percaya bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang selalu bergerak, Allah yang selalu terus maju di dalam apapun yang dia lakukan. Nah saudara, oleh sebab itu biarlah hari ini saudara, mari Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kita selalu memiliki semangat di dalam hidup ini. Memang Tuhan tahu kita memiliki masalah, memang Tuhan tahu kita memiliki persoalan, memang Tuhan tahu kita sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini. Tetapi orang yang memiliki semangat, maka dia akan selalu menang atas setiap persoalan. Amsal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Nah, saudara bisa lihat di sini, orang-orang yang tidak bersemangat, maka mereka akan menjadi sasaran daripada iblis hari-hari ini. Iblis berusaha untuk kita tidak memiliki semangat hari-hari ini. Dengan persoalan iblis berusaha untuk mematikan iman kita, mematikan semangat kita. Tetapi orang-orang yang memiliki semangat di dalam Tuhan, maka mereka akan menanggung setiap persoalan. Mereka akan kuat menghadapi setiap penderitaan. Amsal 18 ayat 14 berkata, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah." Saudara, dari sini kita bisa lihat saudara, betapa pentingnya semangat di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimanakah caranya supaya kita memiliki semangat baru di dalam hidup kita? Nah, dari apa yang kita sudah baca tadi saudara, dalam Yesaya 40 di sana kita temukan ternyata hal yang pertama supaya kita memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan, maka kita harus terhubung dengan Tuhan saudara. Artinya kita harus dekat dengan Tuhan. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 berkata, "Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna akan jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru." Nah, di sini kita lihat saudara, siapa mereka? Adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang-orang yang selalu merindukan Tuhan, orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Mazmur 62 ayat 2 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Ayat yang ketiga berkata, "Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Daud sendiri berkata dalam Mazmurnya bahwa hanya dekat Allah saja. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan di dalam
anugerahnya, maka kita lihat saudara pembelaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita. Saudara, disinilah kita lihat ketika hidup kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita memiliki sikap menanti-nantikan Tuhan, memiliki kerinduan akan Tuhan, maka kita menjadi kuat, kita memiliki semangat di dalam hidup ini saudara. Alkitab berkata tadi, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, lihat orang yang bernama Daud, bagaimana Tuhan senantiasa menyertai dia. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti orang yang dekat dengan Tuhan tidak ada persoalan, bukan berarti orang yang dekat dengan Tuhan tidak punya pergumulan. Kalau Anda baca ayat ini dalam Mazmur 62 ayat 2, Daud memiliki orang-orang yang munafik saudara. Di depannya dia memberkati Daud, tapi sesungguhnya di belakangnya dia mengutuki Daud. Nah saudara, tetapi Daud tahu, tapi Daud berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah dari apa yang kita bisa belajar hari ini, bahwa semangat yang di dalam kehidupan kita akan memperoleh jikalau kita memiliki kehidupan yang terhubung dengan Tuhan. Jikalau kita memiliki kehidupan yang menanti-nantikan Tuhan, jikalau kita punya kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan, maka saya percaya kita memiliki semangat di dalam kehidupan kita. Karena kita selalu tahu bahwa orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru mengalir dalam kehidupan kita. Alkitab berkata taruna-taruna akan jatuh tersandung, orang-orang muda akan tidak kuat di dalam kehidupan mereka, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, haleluya, mereka akan mendapatkan kekuatan, semangat daripada Tuhan. Memang masalah masih ada, memang persoalan masih ada, tetapi kita percaya orang yang memiliki semangat di dalam Tuhan akan menanggung segala-galanya, dan mereka akan menang atas setiap persoalan yang mereka hadapi. Nah yang kedua saudara, saya temukan di sini bagi orang-orang yang memiliki semangat di dalam Tuhan adalah orang-orang yang memiliki api daripada Tuhan. Itulah api Roh Kudus. Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan gerejanya saudara. Nah saudara, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang sesebutnya dalam satu hal yaitu dengan api Roh Kudus. Saudara, gereja butuh api Roh Kudus. Setiap kita butuh api Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena lewat api Roh Kudus itulah yang membuat kita memiliki semangat di dalam hidup ini saudara. Alkitab mengatakan jika kita memiliki api Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan terus bergerak, kita akan terus maju, kita akan terus bertumbuh, kita akan terus berbuah, kita akan terus bermultiplikasi dalam hidup ini. Kita akan mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak memiliki api Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Kita akan sulit bergerak, kita akan sulit bertumbuh, kita akan sulit maju, kita akan sulit untuk berbuah, dan seterusnya saudara dikasih Tuhan. Nah makanya hari ini saudara dikasih Tuhan, mari biarlah kita memiliki api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ibarat sebuah mobil, sekalipun mobil itu sangat mahal, tetapi jika mobil itu tidak ada sumber apinya, maka mobil itu tinggallah sebuah mobil. Begitu juga di dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita memiliki api Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka itu yang selalu membuat kita bersemangat di dalam hidup ini. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah ayat di dalam Alkitab berkata saudara, Imamat 6 ayat 12-13. Imamat 6 ayat 12-13, ada sebuah aturan di sana berkata begini: api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu api di atas mezbah, mengatur korban bakar di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga ayat 13 supaya api tetap menyala di atas mezbah dan jangan dibiarkan padam. Nah ada dua petunjuk yang kita dapat dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita memiliki api Roh Kudus. Roh Kudus ada dan tinggal di dalam kehidupan kita. Itu bertanda ada api Roh Kudus yang menyala dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mengatakan kita harus menjaga, kata Tuhan. Ya, api itu harus dijaga. Api di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala. Garis bawahi kata dijaga, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain harus ada perhatian khusus. Dengan kata lain, saudara dan saya harus berusaha untuk melakukan agar supaya api itu tetap tidak padam, tapi tetap menyala. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berpikir kalau saudara tidak melakukan sesuatu maka api di atas mezbah itu akan terus menyala.
Tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Api itu harus dijaga kata Tuhan. Ya saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, api Roh Kudus dan kehidupan kita menyala-nyala. Tetapi saudara, ada tanggung jawab kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga api itu harus menyala. Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita melakukan firman Tuhan saudara, dengan kita bersekutu, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan kita melihat bahwa api Tuhan akan tetap menyala dalam kehidupan kita. Itulah yang akan membuat kita kuat hari-hari ini. Itu yang akan membuat hidup kita bersemangat hari-hari ini saudara. Karena jika ada api Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan api itu menyala dalam kehidupan kita, maka saya percaya saudara, siapapun kita, mungkin kita dulu adalah orang yang gagal, mungkin kita dulu adalah orang-orang yang pesimis, mungkin kita dulu adalah orang-orang yang penakut. Tapi lihat saudara, seperti murid-murid Yesus, ketika mereka menyambar api daripada Tuhan di atas loteng Yerusalem, maka kita lihat dari orang-orang yang penakut, dari orang-orang yang gagal, dari orang-orang yang pecundang, dari orang-orang yang tadinya kata-kata pesimis, tapi ketika mereka menyambar api daripada Tuhan, dan kita lihat saudara, wow, luar biasa kuasa Tuhan menyertai mereka, sehingga awalnya bayangan saja orang sembuh. Makanya kita lihat di sini saudara kasih Tuhan, orang yang memiliki api Tuhan saudara, maka mereka akan terus bergerak, mereka akan tetap terus maju, sekalipun masalah sedang terjadi hari-hari ini, sekalipun persoalan sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi orang yang memiliki api daripada Tuhan, mereka akan memiliki semangat di dalam hidup ini. Sehingga apa yang terjadi saudara, kita bisa melihat saudara, tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi orang yang memiliki semangat di dalam Tuhan, maka yang pertama, mereka akan selalu terhubung dengan Tuhan. Mereka akan selalu memiliki kerinduan akan Tuhan. Mereka akan selalu menanti-nantikan Tuhan. Itu amazing saudara. Luar biasa saudara. Sehingga mereka memperoleh semangat di dalam hidup ini. Dan yang kedua saudara, mereka memiliki api daripada Tuhan. Karena lewat api Tuhan itulah yang membuat kita terus maju, terus melakukan sesuatu, terus bertindak, terus berkarya, terus berbuah, dan terus menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu biarlah malam hari dimanapun kita berada, dengan firman Tuhan yang sederhana malam ini datang bagi kita. Mari saudara, bersemangatlah di dalam Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi orang yang bersemangat di dalam Tuhan akan menanggung setiap penderitaannya, akan tetap kuat menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Dengar baik saudara, dengan bagaimana, dengan caranya, yaitu dengan pertama, memiliki kehidupan yang terhubung dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang selalu menanti-nantikan Tuhan, dengan kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan. Alkitab mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan yang terakhir, yang kedua, adalah orang yang bersemangat, adalah orang yang selalu memiliki api daripada Tuhan, api yang menyala-nyala. Dan itu ditemukan ketika Anda selalu membaca firman Tuhan, Anda selalu merenungkan firman Tuhan, Anda selalu mempercayai firman itu dan melakukannya. Dan saya percaya saudara, ketika Anda melakukan semua itu, bahkan Anda berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka kita melihat api Tuhan di atas mezbah, yaitu hati kita akan tetap terus menyala. Dan kita akan melihat saudara, apapun yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, bersama dengan Yesus, orang-orang yang bersemangat akan dapat menanggungnya, akan dapat melakukannya. Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, Anda yang sedang lemah dikuatkan oleh firman Tuhan, Anda yang sedang dalam persoalan, firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Makanya teruslah bersemangat di dalam Tuhan, bukan tanpa sebuah alasan, tetapi kita punya alasan karena kita punya Tuhan yang bersemangat. Dan Tuhan yang bersemangat itu ada dalam hati kita, dan Dia akan selalu memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari tetap terus menanti-nantikan Tuhan, tetap terus dekat dengan Tuhan. Milikilah api terus menyala di dalam kehidupan kita, itulah Roh Kudus. Maka kita lihat kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. God bless you.